Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dasar statistika sesuai dengan tugas UAS yang telah diberikan. Nah, adapun pembahasan pada video kali ini itu meliputi pertama, pengertian statistik, yang kedua, analisis regresi linear berdasarkan contoh dan pengerjaannya menggunakan Excel, yang keempat, metode untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel terhadap satu eh, variabel lain beserta contoh dan pengerjaannya menggunakan Excel. Yang keempat, apa kontribusi statistika dalam bidang inventory. Nah, video ini itu sendiri bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar statistika secara sederhana dan aplikatif menggunakan contoh data. Pertama itu kita masuk pada apa itu statistika. Apa itu statistik? Nah, statistik sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data untuk membantu mengambil keputusan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sendiri, statistik sendiri sering digunakan tanpa kita sadari. Contohnya itu ketika dosen misalnya ingin cari tahu nilai rata-rata dalam sebuah kelas, nilai rata-rata mahasiswa dalam sebuah kelas, misalnya nilai rata-rata kelas A atau B itu berapa. Oke, lalu misal itu untuk menghitung jumlah penjualan suatu produk, misalnya produk kopi atau lainnya. Lalu atau untuk memprediksi jumlah stok barang yang dibutuhkan. Nah, secara umum sendiri, statistika itu terbagi menjadi dua. Pertama, statistika deskriptif, lalu yang kedua itu inferensial. Nah, statistika deskriptif sendiri itu digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data, misalnya melalui tabel, grafik, nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum. Oke. Nah, sementara statistika inferensial sendiri itu uh, yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan atau untuk membuat prediksi berdasarkan data yang tersedia gitu. Misal kita mau prediksi data penjualan untuk bulan ke depan gitu. Lalu tujuan utama dari statistika sendiri itu adalah membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan hanya berdasarkan asumsi atau berdasarkan intuisi semata. Nah, dalam bidang teknologi informasi, statistika sendiri itu sangat sering berperan penting. Misalnya dalam analisis data, pengelolaan database, machine learning, dan juga sistem pendukung keputusan. Oke, kita masuk pada materi kedua, analisis regresi linear sederhana. Nah, dalam analisis regresi linear sederhana itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, variabel bebas biasanya dilambangkan dengan X. Ini contohnya. Jam belajar ada X. Nah, sedangkan variabel terikat sendiri itu dilambangkan dengan Y. Ini contohnya. Oke. Nah, contohnya itu pengaruh. Nah, ini contohnya pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, di mana jam belajar sendiri sebagai variabel X ya dan nilai ujian sebagai variabel Y. Nah, tujuan dari regresi linear sendiri itu adalah untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut serta untuk memprediksi nilai Y berdasarkan X. Nah, persamaan regresi linear sederhana itu sering dituliskan sebagai Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A kecil adalah konstanta, dan B kecil adalah koefisien regresi. Nah, sebagai contoh, saya akan menggunakan data jam belajar dan nilai ujian ini. Nah, jadi nanti semakin lama jam belajarnya itu, maka nilai ujiannya itu akan cenderung semakin tinggi. Oke, kita lanjut pada bagaimana cara membuat scatter diagram dan juga bagaimana cara kita melihat
persamaannya. Pertama kita blok datanya, lalu kita ke insert, lalu ke ini scatter diagram, kita pilih yang titik-titik ini, lalu kita klik titiknya. Oke, kita klik kanan, lalu kita ini klik ini, lalu klik kanan, lalu add trend lines. Nah, kita pilih linear. Setelah dipilih linear, kita scroll ke bawah, lalu kita pilih display equation on curve. Oke. Kita close. Nah, di sini sudah ada persamaannya. Jadi Y di sini adalah 5x tambah 55. Oke. Oke. Nah, dari grafik tersebut itu akan muncul persamaan regresi linear. Nah, persamaan ini itu menunjukkan hubungan antara jam belajar dan juga nilai ujian. Nah, jika nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jam belajar dan juga nilai ujian itu bersifat searah. Artinya, semakin lama jam belajar, maka nilai ujian itu cenderung meningkat. Kita lanjut pada bagian ketiga, metode untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel. Nah, untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat, nah ini variabel bebasnya x1, x2 terhadap satu variabel terikat yaitu penjualan atau y. Nah, regresi linear berganda itu digunakan ketika contohnya itu adalah pengaruh harga dan promosi terhadap jumlah penjualan. Nah, persamaan regresi linear itu biasanya ditulis sebagai Y sama dengan A tambah B1 dan X1 lalu tambah B2 X2. Nah, di mana A adalah konstanta, lalu B1 dan B2 adalah koefisien regresi masing-masing variabel bebas. Sekarang kita masuk kepada langkah-langkahnya. Pertama, kita aktifkan dulu data analis. Di sini kita ke file, lalu kita ke option. Setelah ke option itu kita ke add-ins, lalu kita analisis toolpath. Nah, ini kan udah nyala, berarti udah semua. Kalau karena tadi saya sudah nyalakan, saya tinggal close saja. Bagi yang belum, kalian harus klik OK. Lalu kita ke data. Kita ke data analis ini. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, cari regression. Lalu kita klik OK. Nah, di sini tuh ada input Y dan juga input X. Nah, Y-nya itu yang ini, lalu X-nya itu yang ini. Dua. Caranya itu gimana untuk input? Kita drop. Nah, untuk Y. Lalu untuk X itu kita drop lagi begini. Sekarang sudah dapat. Nah, kita klik OK. Nah, sekarang sudah ada beberapa output yang akan disediakan. Pertama, regression statistik, ANOVA, dan juga koefisien error, t-stat, p-value, lower, upper, dan juga lainnya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa yang penting saja di sini. Pertama, untuk nilai R square, nah itu 1. Nah, angka 1 sendiri itu menunjukkan bahwa variabel harga dan promosi secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi penjualan. Artinya, perubahan penjualan pada data ini dipengaruhi oleh variabel harga dan juga promosi. Nah, nilai adjust R yang ini R itu 0,666667. Nah, itu menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah data dan variabel, sekitar 66,67% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh model regresi ini. Nah, yang keempat itu ada data yang digunakan dalam analisis ini ada 5 observasi. Ini observasi ada 5. Lalu kita masuk ke bagian ANOVA.
Nah, ke bagian ANOVA itu ada di sini significance F. Nah, significance F-nya itu sangat kecil ya, sekitar ya ini, oke. Nah, itu menunjukkan secara simultan eh, bahwa variabel harga dan promosi itu berpengaruh terhadap penjualan. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan sudah layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Yang ketiga itu ada koefisien ini. Nah, koefisien sendiri itu eh, di bagian koefisien itu ada nilai konstanta dan juga intercept sebesar 60. Nah, berarti itu jika harga dan promosi bernilai 0, maka penjualan yang diprediksi adalah sekitar 60. Nah, koefisien variabel harga bernilai 0 yang menunjukkan bahwa contoh pada contoh ini harga tidak memberikan pengaruh terhadap penjualan. Nah, yang ke-10 itu koefisien variabel promosi bernilai 20 yang berarti setiap kenaikan satu satuan promosi akan meningkatkan penjualan sebesar 20 satuan. Dari hasil tersebut itu kita dapat mengetahui apakah harga dan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan serta seberapa besar pengaruh masing-masing variabel. Nah, yang keempat itu kita akan membahas kontribusi statistika dalam bidang inventory. Nah, statistika sendiri itu memiliki peran yang sangat penting dalam bidang inventory atau persediaan barang. Nah, dalam manajemen inventory, statistika atau statistik sering digunakan untuk menganalisis data penjualan, menentukan jumlah stok yang optimal, serta memprediksi kebutuhan barang di masa mendatang dengan menggunakan data historis penjualan perusahaan, lalu dapat menghitung rata-rata penjualan, tren penjualan, serta permintaan konsumen. Statistika sendiri juga membantu dalam menghindari masalah kelebihan stok yang dapat menyebabkan kerugian maupun kekurangan stok yang dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan. Jadi dengan menggunakan metode statistik kita dapat menghindari beberapa risiko tersebut gitu. Nah, selain itu statistik juga digunakan dalam perancangan pembelian barang, pengelolaan gudang, dan evaluasi kinerja persediaan. Dengan begitu, diharapkan nanti dengan menggunakan statistik itu, perusahaan dapat mengoptimalkan semua itu agar lebih optimal, lebih efisien gitu. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan itu semakin meningkat gitu. Nah, contohnya itu misal ada toko yang menggunakan data penjualan bulanan untuk menentukan jumlah stok pada bulan berikutnya. Jadi dengan data yang dia uh, dapatkan, yaitu data penjualan bulanan, dia dapat menentukan jumlah stok yang akan dia gunakan untuk bulan berikutnya gitu. Sehingga nanti pengelolaan inventorinya itu menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Oke. Nah, sebagai penutup, ini itu ada sekiranya 3 poin lah sebagai penutup. Pertama, sebagai kesimpulan ya, statistik sendiri itu adalah ilmu yang sangat penting dalam berbagai bidang ya. Contohnya misal pendidikan, bisnis, teknologi informasi, inventory, bahkan kesehatan pun ya, untuk misal menghitung jumlah penyakit dalam suatu daerah gitu, atau bahkan kalau kita ambil contoh kasus yang lebih nyatanya itu pada kasus COVID gitu, kan data yang digunakan itu sangat membantu ya. Jadi misal kita bisa lihat ada ternyata daerah mana saja yang rentan ada COVID-nya gitu, sehingga nanti penyebaran vaksin atau penyebaran apa ya, tenaga kesehatannya itu lebih fokus pada titik itu. Oke. Yang kedua itu analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Jadi misal kita ingin menghitung bagaimana pengaruh antara tingkat stres
eh ya bagaimana sebenarnya misal screen time dan pola waktu tidur misalnya mempengaruhi tingkat stres, atau misal pola belajar dan juga tingkat ekonomi mempengaruhi tingkat stres. Nah, itu kita bisa menggunakan uh, regresi linear berganda gitu. Atau misal kalau antara dua apa ya, satu variabel x dan satu variabel y saja, kita bisa gunakan yang lebih simpel lagi, regresi linear sederhana gitu. Nah, dengan pemanfaatan statistika yang tepat itu, pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih objektif dan berdasarkan data. Jadi, kalau kita menggunakan statistika itu, kesimpulan yang kita ambil itu akan jadi lebih logis gitu, karena berdasarkan data, bukan hanya sebagai asumsi semata atau intuisi semata itu saja gitu. Nah, demikian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.